aja deh. Sekarang mau berangkat kerja ya. Yang inilah rutinitas setiap pagi. Sebenarnya masih agak pagi sih, cuman gak apa-apa. Kita berangkat lebih awal sekarang. Ya, ikimashou. Kalau dibandingkan dengan di Indonesia, ya jelas ya, ini lebih tertib. Nggak ada yang melanggar lampu lalu lintas. Karena kalau di sini ngelanggar tuh terus kena tilang, biayanya bukan main, dendanya bukan main. Dan entah kenapa warga Jepang tuh dari kecil tuh udah dididik sedemikian rupa untuk taat aturan. Jadi sangat minim angka pelanggaran lalu lintas di Jepang. Jadi bilang lebih aman. Ini Mas Ajis, sepeda dia, oke sepeda saya bocor banyak. Apa sih? Oh iya, apa-apa. Kita lanjut jalan. Masih lampu merah. Saya titip ini aja boleh? Ya toh. Jadi Soji desu, Fajar desu. Ini baru pulang kerja ya, maaf. Jadi nggak sempet jelasin. Jadi jam kerja sebagai Jisusei itu masuk jam 8.40. Selesainya itu jam 6. Jam 6 malam, maghrib. Setelah itu ada istirahatnya 3 kali, jam 10:30, 10.20 lah, 10.20 tuh istirahat 10 menit, kemudian istirahat makan siang tuh jam 12, 1 jam sampai jam 1, kemudian jam 3 itu istirahat lagi 10 menit, jam 6 pulang. Itu pun kalau nggak ada lembur itu jam 6 udah pulang. Kalau lembur tergantung pekerjaannya. Kalau misalnya pekerjaan lagi banyak bisa sampai jam 10 baru pulang. Itu lembur 4 jam, 3 jam lebih. Ada istirahat lagi kalau lembur. Dan kerjanya sendiri itu pabrik produksi. Yang kita bikin adalah kayu, bahan dasarnya kayu. Kita bikin meja, lemari dan sebagainya, tapi custom. Jadi desainnya tuh unik-unik, bukan sembarang meja dan sembarang lemari, tergantung keinginan. Biasanya perusahaan yang pesen. Kalau teman-teman tahu IKEA, nah kurang lebih produk yang dijual tuh sama kayak yang dijual di IKEA. Cuman ya di sini seperti teman-teman tahu, orang Jepang tuh bener-bener detail ya. Jadi nggak asal-asalan bikin.
kurang lebih seperti itu kerjaannya. Ini lagi perjalanan pulang, harusnya pakai sepeda, cuman sepedanya bannya bocor. Gak apa-apa lah ya, sambil jalan-jalan, sambil ngasih lihat kondisi Jepang sore hari seperti apa. By the way, ini udah jam 6 ya, cuman mataharinya masih terang banget. Gak tahu kenapa, karena udah mungkin mau masuk musim panas, jadi jam segini aja masih terang. Nah, sebelum pulang, saya memutuskan untuk mau mampir ke rumah senpai dulu, atau kakak senior yang lebih dulu bekerja di perusahaan yang sekarang. Dan mungkin teman-teman ada yang penasaran kondisi corona di Jepang seperti apa, mungkin nanti saya jelaskan di rumah senpai. Ya, kita deh. Kita udah sampai di apartemennya senpai, atau tempat tinggal senpai, di lantai 2. Mau dibuka ini. Udahlah, buka sendiri aja. Assalamualaikum. Kok nggak dibukain sih, gimana? Kalau mau mancing udah masuk. Loh, mau dikunci bang? Nah ini senpai Haji, ada Ruby senpai. Hai, say hi. Mau begini loh di syuting. Gak apa-apa kan apa adanya, ini Agung senpai. Senpai terunc. Dan Konjamashimasu. Ini ada Wisnu senpai. Os, Faji des. Lagi di rumah senpai nih. Kita ngobrolin kondisi Jepang saat corona. Jepang dilansir dari sumber berita yaitu Japanese Station. Teman-teman bisa follow Instagramnya Japanese Station. Di Japanese Station itu biasanya ada berita dan juga hal-hal yang tentang negara Jepang yang sedang tren. Perdana Menteri negara Jepang, Abe-san, itu menyatakan status darurat dari Tokyo. Dan status darurat itu diperluas pada tanggal 17 April 2020. Diperluas hingga ke seluruh negeri. Nah, kondisi saat darurat di Jepang itu sendiri, himbauannya hanya berupa, jadi pemerintah Jepang bilang seperti ini: sebisa mungkin jangan keluar rumah kalau misalnya memang nggak penting-penting banget. Jadi nggak kayak di Indonesia yang harus mewajibkan semuanya di rumah, sampai ada WFH juga. Nah, kalau di sini masih tetap ada beberapa perusahaan yang tutup juga sih, yang meliburkan karyawannya. Tapi ada juga perusahaan yang masih bekerja. Contohnya seperti perusahaan saya, masih tetap bekerja, pulang pergi kerja. Tetapi sekolah dan universitas juga tetap sama seperti di Indonesia diliburkan. Nah, selama kondisi darurat itu meskipun tetap bekerja, kita juga tetap waspada ya. Salah satunya dengan selalu menggunakan masker. Bedanya di sini sama di Indonesia, kalau di sini tuh nggak ada yang nimbun masker. Meskipun sempat ketika awal mula melonjak positif virus, pada saat itu masker sempat sold out ya, kehabisan. Tapi bagusnya itu di sini nggak ada yang menimbun, nggak ada yang mencari keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Karena mengetahui sold out, pemerintah Jepang bergerak cepat. Banyak juga yang
produksi masker diperbanyak, sampai perusahaan elektronik pun bikin masker untuk warga negaranya, meskipun tetap dijual tapi harganya tidak berubah, sama seperti harga semula. Dan di perusahaan saya pribadi, alhamdulillahnya dikasih gitu ya masker, karena kerjaan juga memang menuntut harus selalu pakai masker. Tapi ketika kondisi darurat ini, kita malah dikasih masker ekstra untuk berbelanja, untuk ketika keluar rumah tuh kita harus tetap pakai masker. Dan ketika kerja, kita selalu cek suhu badan. Kalau suhu badan kita di atas 37 derajat, kita diminta untuk istirahat di rumah. Tapi kalau misalnya di bawah itu, kita masih bisa kerja seperti biasa. Sampai bulan Mei, 4 Mei 2020, Shinzo Abe-san, Perdana Menteri Jepang, memperpanjang situasi darurat corona di Jepang itu sampai 31 Mei. Karena ya masih belum ada penurunan yang signifikan dari orang-orang yang terinfeksi virus corona. Namun seiring berjalannya waktu, keadaan pun berangsur membaik di negara Jepang ini. Dan pada tanggal 22 Mei 2020, Shinzo Abe mengangkat status darurat yang berada di 3 prefektur, yaitu prefektur Osaka, Kyoto, dan Hyogo. Itu status daruratnya dicabut. Dan sampai pada akhirnya pada tanggal 26 Mei 2020, Shinzo Abe menyatakan keadaan darurat di Jepang telah selesai. Namun masih dengan himbauan, kita diminta untuk tetap waspada, karena dimanapun, kapanpun bisa terjadi gelombang kedua. Nah, ini yang harus kita wanti-wanti. Mudah-mudahan di Indonesia juga cepat berakhir coronanya. Kita berdoa demi keluarga, teman-teman, dan seluruh penduduk negara Indonesia, supaya bisa beraktivitas kembali, bisa bertemu dengan orang yang dikasihi, semuanya sehat. Nah, mungkin itu sedikit kondisi corona yang berada di sini, di negara Jepang. Mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk teman-teman yang ada di Indonesia, dan motivasi juga supaya ayo sama-sama kita berusaha untuk mengakhiri virus corona ini. Udah saatnya saya pulang. Kita pulang. Kaerimashou. Di perjalanan pulang nih dari rumah senpai, sekalian juga mungkin untuk penutupan, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Arigatou gozaimasu. Sampai mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yoke, mainichi ganbaru.